Ya, gambar yang terdapat di soal ini kita sebut sebagai profil reaksi, ya. Jadi di bagian sumbu Y-nya sebenarnya di sini ada tambahan lagi. Ini menunjukkan nilai energi, ya, atau kita simbolkan dengan H. Nah, jadi nanti di sini adalah hanya si reaktan, ya, R itu reaktan. Kemudian ini kalau kita perpanjang yang ini, maka yang ini adalah hanya si produk. Nah, sehingga nanti yang dimaksud dengan perubahan entalpi atau delta H itu adalah selisih antara energi produk kurang dengan energi reaktan, yang mana dalam dalam gambar profil reaksi ini itu dimisalkan dengan nilai Y. Jadi perubahan entalpinya itu adalah sebesar Y. Berarti pernyataan kedua benar. Nah, kemudian gambar ini juga mewakili apa yang kita kenal nanti namanya dengan teori keadaan teraktivasi. Teori keadaan teraktivasi. Jadi dalam teori keadaan teraktivasi, ya, ketika reaktan membentuk produk, dia itu tidak serta-merta langsung berubah jadi produk, ya. Selalu reaktan itu nanti akan membentuk yang namanya keadaan teraktivasi dulu, ya. Keadaan teraktivasi. Dan dari reaktan untuk mencapai keadaan teraktivasi ini selalu membutuhkan energi, ya. Itu membutuhkan energi yang nanti kita sebut sebagai energi aktivasi, ya. Itu kita sebut sebagai energi aktivasi atau yang kita simbolkan dengan EA. Nah, jadi kalau boleh saya buat dalam profil ini adalah reaktan, ini adalah produk, maka nanti di tengah-tengahnya inilah yang disebut dengan keadaan teraktivasi, ya, atau KT. Jadi selisih antara keadaan teraktivasi dengan selisih antara energi reaktan dengan keadaan teraktivasi inilah yang disebut sebagai energi aktivasi. Jadi energi aktivasinya adalah X, benar. Nah, reaksi di atas menggambarkan reaksi eksoterm. Oke, untuk pernyataan ketiga ini kita perlu analisis lebih lanjut, ya. Yang dimaksud dengan reaksi eksoterm itu adalah reaksi di mana nilai delta H itu bertanda negatif. Oke. Nah, sementara delta H itu tadi adalah selisih antara H produk dengan H reaktan. Sehingga supaya selisihnya ini bernilai negatif, dengan kata lain energi dari si produk itu harus lebih kecil daripada si reaktan. Jadi kesimpulan bisa kita ambil, reaksi eksoterm itu kita peroleh apabila entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Jadi kalau kita lihat dari gambar, entalpi produk itu berada di bawah, reaktan berada di atas, berarti benar ini adalah reaksi eksoterm. Oke, pemberian katalisator pada reaksi akan memperkecil nilai X. Ya, benar. Jadi katalisator itu adalah zat yang bisa mempercepat reaksi, ya. Zat yang mempercepat reaksi. Jadi caranya itu adalah dengan membuat energi aktivasi semakin turun, ya. Jadi kalau boleh kita lihat pengandaiannya begini, reaktan itu kita anggap sebagai suatu partikel yang harus mendaki suatu bukit sebelum akhirnya bisa berubah menjadi produk. Jadi semakin tinggi bukit yang mau didaki, ya, itu berarti akan semakin butuh waktu. Ya, jadi kan dengan kata lain, kalau energi aktivasi itu semakin tinggi, itu berarti reaksinya itu semakin lambat karena semakin butuh banyak waktu untuk menjalani bukit EA tadi. Sementara sebaliknya, kalau energi aktivasi itu rendah, berarti reaksi itu cepat. Jadi energi aktivasi itu bisa kita perkecil, salah satunya dengan cara menambahkan zat yang disebut katalisator, ya. Jadi pernyataan keempat juga benar. Jadi jawabannya itu nanti adalah yang E. Semuanya benar.